Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Selamat berjumpa kembali dalam online discipleship revival total ministry pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan masih membahas tentang 5 macam baptisan. Tadi malam sudah kita bahas ya tentang 3 macam baptisan. Pertama adalah baptisan Yohanes Pembaptis ya. Itu disebut baptisan tanda pertobatan. Jadi pelayanan Yohanes itu menggiring orang untuk bertobat ya. Nah, ketika orang sudah mulai bertobat di situ, nah si Yohanes ini lalu membaptis mereka sebagai tanda pertobatan. Tujuannya adalah supaya layak untuk menerima Tuhan Yesus ya. Nah, ketika Tuhan Yesusnya sudah datang, lalu Yohanes sendiri bilang, ya, pergilah kepada Yesus. Jadi setelah Yesus hadir, pekerjaan Yohanes itu selesai. Nah, kita hidup setelah Tuhan Yesus ya. Nah, kita menikmati karyanya Tuhan Yesus. Jadi apa yang dikerjakan oleh Yohanes itu sekarang tidak lagi dikerjakan atau dilakukan di dalam gereja Tuhan. Yang kedua adalah baptisan yang sering dipakai di gereja-gereja sekarang. Entah apa namanya mereka menyebutnya, tapi sebenarnya istilah yang tepat untuk baptisan itu kita beri istilah baptisan kelahiran kembali. Ya. Supaya apa? Supaya Anda bisa membedakan antara kelahiran baru dan kelahiran kembali. Kelahiran baru itu dasarnya Wahyu 3 ayat 20. Ketika orang membuka hati, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, di situ orang itu memiliki jaminan untuk selamat karena ditolong oleh Tuhan. Itulah yang disebut grace, anugerah, cukup percaya, ya. Cukup percaya kepada Tuhan Yesus, semua dilakukan, dikerjakan oleh Tuhan Yesus, lalu kita menikmati yang namanya diselamatkan. Itu namanya masa-masa anugerah ya. Nah, saudara, itulah arti daripada kelahiran baru. Yang dilakukan dalam gereja baptisan ini bukan kelahiran baru. Jadi kalau Anda membimbing orang menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati, Anda sedang melahirbarukan orang, betul? Tapi kalau gereja mengadakan sakramen baptisan, itu bukan lahir baru. Ya. Dicek kelahiran barunya, dia percaya Tuhan, menerima Tuhan belum, ya. Baru nanti dibaptis. Nah, istilah baptisan ini lebih tepatnya disebut sebagai baptisan kelahiran kembali. Awalnya hidup, ya. Awalnya hidup, lalu dibaptis, dibunuh, dipateni, ya. Dibaptis itu dibunuh, Saudara. Ya. Awalnya hidup, lalu dibunuh, dikuburkan bersama dengan Yesus, lalu dibangkitkan bersama dengan Yesus, lalu mengalami kehidupan yang baru, punya harapan baru. Kenapa, saudara? Karena dia sudah bebas dari kehidupan yang lamanya. Jadi sebenarnya masalah orang tidak bisa ngikutin firman atau tunduk dan taat kepada kehendak dan rencana Allah dalam kehidupan kita ini, sebenarnya yang menghambat itu bukan setan. Ya memang ada sih, faktor setannya ada. Tapi sebenarnya adalah si manusia lama Anda itu loh ya. Nah ketika orang mengambil keputusan untuk dibaptis, sebenarnya dia mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup manusia lamanya, lalu mulai masuk dalam kehidupan yang baru, mengenakan manusia yang baru. Berpikir seperti Kristus, hidup caranya seperti Kristus, tidak lagi dipengaruhi atau dikuasai oleh dunia ini. Caranya gimana? Mendeklarasikan dirinya dengan baptis itu, sebenarnya dideklarasikan. Aku mati atas dunia ini. Aku mati atas diriku ini. Sekarang aku mau hidup untuk Tuhan. Aku mau nurut Tuhan. Nah, saudara,
dengan tekad yang seperti ini akan membebaskan Anda dari pengaruh dunia. Sehingga Alkitab berkata, orang yang dibaptis diselamatkan. Gambarannya seperti Nuh dibaptis oleh air bah itu ya. Nah, Nuh itu diselamatkan oleh baptisan, yaitu air bah itu. Dari apa? Pencemaran. Ketika kita berkomitmen dengan Tuhan, lalu kita deklarasikan dalam baptisan kelahiran kembali itu membuat Anda teringat setiap hari. Saya setiap habis membaptis itu ya, lalu menyerahkan piagam atau surat baptisan kepada orang-orang yang dibaptis itu, lalu saya bilang kepada mereka, ya, ingat nih, ini surat ini nggak bisa dipakai untuk kasbon di kantor, nggak bisa, ya toh. Apalagi buat jaminan utang di bank nggak bisa. Siapa yang pakai surat baptis gitu ya, lalu ke bank gitu ya, Pak aku punya surat jaminin Pak ini Pak. Surat apa itu? Surat baptisan. Nggak laku saudara ya. Saya bilang ini nggak laku, ya loh. Buat jaminan utang nggak laku, ya loh. Nah, tapi ini sangat berarti, ya. Kalau perlu jangan disimpan, taruh di figura, ya loh. Lalu pajang di situ. Setiap kamu melihat surat baptisan ini, kamu diingatkan, oh aku ini wis mati toh. Aku ini sudah mati toh. Betul ya? Nah kalau perlu nih ya, bawahnya gitu kasih MP3 itu, ya toh, yang lagunya ku telah mati dan tinggalkan coroh hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Nah, dan tak berarti lagi hidup ini ku serahkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ya. Jadi di bawahnya surat baptisan itu diputerin lagu itu supaya Anda ingat, oh kemarin Pak Among itu baptis artinya sudah mati. Jadi ketika si manusia lama itu mau bereaksi, Anda bisa menghentikannya. Masa mati masih bereaksi? Ini pasti sesuatu yang salah ini gitu ya. Sudah mati, gitu. Kumis boleh tebel, ya, tapi nggak sangar lagi ya men. Nah gitu dong. Gitu. Kalau dulu modal kumis bisa sangar tuh, sekarang setelah menjadi manusia baru, gitu, biarpun kumis tebel, tapi hatinya berbunga-bunga. Orang yang dekat Pak Among tuh rasanya ada damai, sukacita yang luar biasa, men. Nah kenapa? Sekarang Pak Among hidup dalam kehidupan yang baru ya. Jadi pilih contoh teman sendiri aja, lebih enak ya. Nah, saudara, lalu yang ketiga adalah baptisan Roh Kudus. Amin. Baptisan Roh Kudus itu memindahkan kesadaran ya dari alam materi ke dalam dimensi roh. Lalu mulai mengalami perkara-perkara rohani dan Tuhan melengkapi dengan paket 9 karunia roh di dalam diri orang itu, sehingga apa yang dia lakukan kadang-kadang tidak nalar. Karena ini dikerjakan bukan di alam materi, tapi dikerjakannya di alam roh. Modalnya bukan otak kita atau kekuatan kita, tapi kuasa Tuhan yang menyertai orang itu. Tuhan pernah berkata ya, tinggallah di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Ya, jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku. Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya ini ya. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, bernubuat, dan sebagainya. 9 karunia itu bisa bermanifestasi penuh di dalam diri orang yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Salah satu tanda daripada orang dibaptis Roh Kudus, mereka sudah mulai bisa berbahasa roh. Jadi kalau Bapak Saudara sudah dibaptis dengan Roh Kudus, hari ini belum bisa berbahasa roh, jangan stres. Datang kepada yang membaptis Anda, bukan manusia ya. Yang membaptis Anda siapa dengan Roh Kudus? Tuhan Yesus. Anda berkata, Tuhan Yesus, Engkau sudah membaptis aku dengan Roh Kudus. Ya, berikan aku karunia untuk
berbahasa roh. Lalu Anda mulai terima dengan iman ketika Anda meminta kepada Tuhan Yesus itu. Anda mulai buka mulut, goyangkan lidah Anda, nanti akan ada suara yang berbunyi. Nah, suara itu dari mana? Roh Kudus nanti akan menginspirasi Anda, saudara. Walaupun kadang-kadang awal-awalnya itu enggak terlalu jelas, ya. Ada orang saudara dibaptis Roh Kudus itu, ketika mereka mulai minta untuk berbahasa roh, buka mulut, goyangin lidah gitu, ternyata yang bunyi cuma gitu ya. Walaupun cuma gitu ya. Tapi sudah bunyi dong namanya. Terima aja dulu dengan iman. Nah nanti kalau Anda bilang sama teman Anda, saya sudah berbahasa roh. Bahasa rohnya gimana? Oh ya tadi itu kan ngusir bebek, biarin. Tapi saya dapatnya dari Tuhan, betul? Karena ada beberapa orang saudara, ya bahasa rohnya kelihatannya indah sekali, tapi nggak asli, alias tiruan. Saya pernah melihat, ya, ketika saya melayani sebuah gereja besar, itu gereja itu semuanya berbahasa roh, ramai sekali kayak tawon, tapi sama semuanya. Dari mimbar sampai asr yang di depan tuh bahasa rohnya semuanya sama. Pokoknya di belakangnya itu pasti ada siknya. Ini nama pataku di mana sik, sik. Pokoknya ada sik-siknya. Gitu. Nggak ningkat seven, gitu. Sik terus aja gitu ya. Lah, setelah itu saya nyoba cari tahu ini dari beberapa orang yang mulai berbahasa roh. Kamu gimana dapatnya bahasa roh itu? Lalu dia cerita, Pak saya jujur Pak. Gitu. Saya itu sebenarnya niru WL-nya itu. Jadi tiap minggu kan saya ke sini. Jadi WL-nya itu selalu berbahasa roh itu. Saya perhatiin Pak, saya pelototin gitu, lalu saya hafalin. Oh bahasa roh itu hirama kata kuni makata kana sik. Ya. Oh gitu toh. Lalu dia bunyiin aja hirama takuni makata nasi sik. Lah, dihafalin. Itu bukan bahasa roh. Walaupun mirip dengan bahasa roh. Jadi bahasa roh itu muncul karena ada dorongan ya dari roh itu. Nah, ada dua jenis bahasa roh kan? Glosolalia sama senolalia. Kalau glosolalia itu Anda yang ngomong nggak ngerti, orang yang lain nggak ngerti. Tapi kalau senolalia itu kadang-kadang orang lain mengerti, ya. Kalau sama-sama tidak mengerti, nanti Roh Kudus akan menunjuk beberapa orang untuk menafsirkan bahasa roh yang punya makna atau senolalia tersebut. Ya. Jadi yang belum berbahasa roh jangan kecil hati. Anda bisa terima dengan iman. Ya, terima dengan iman. Saya selalu berkata begini ya dalam doa saya. Ya. Bapak Surgawi Tuhan dan Roh Kudus, tambah-tambahkan kata demi kata, kalimat demi kalimat. Sehingga bahasa rohnya bukan hanya stok gitu. Dari set itu nanti akan tambah lagi kalau Anda minta tambahannya. Ya, tambahannya. Nanti Roh Kudus akan membimbing sampai nanti bahasa roh Anda itu indah. Ya. Bahasa roh Anda itu indah. Ada dalam satu kelompok pertemuan jemaat, saudara. Bahasa roh itu bisa saut-sautan, saudara. Gitu. Kayak orang berdialog begitu. Saya waktu mendengar, melihat kondisi seperti itu, saya sempat merasa, kok aneh juga ya. Hera marala masehodina kanamu, hintana marala ikana yarala, sautan gitu. Jadi kayak pantun, kayak apa begitu ya. Walaupun nggak mengerti, tapi indah sekali dan suasananya sangat luar biasa. Ya, nah, Bapak Saudara, itu tentang baptisan yang ketiga, yaitu baptisan Roh Kudus. Oke, malam hari ini kita akan masuk bagian berikutnya, ya, baptisan yang keempat. Baptisan yang keempat atau jenis baptisan yang keempat adalah baptisan api. Wow. Baptisan api, ya, saudara, seperti namanya, baptisan api, ya, itu medeni, api, sudah, dibaptis dengan api. Kalau dibaptis dengan Roh Kudus, harapan Anda,
Anda akan menerima kuasa, Anda akan menerima karunia-karunia dan sebagainya. Indah sekali ya. Dan banyak orang mengejar itu. Di mana ada acara baptisan Roh Kudus, semua orang berbondong-bondong pengen mendapatkan baptisan tersebut, ya. Sampai ada gereja-gereja tertentu yang masih memelihara itu ya, tradisi, yaitu 10 hari menantikan Roh Kudus. Jadi setelah nanti hari kenaikan Tuhan Yesus selesai, nanti ada beberapa gereja yang 10 hari itu bertalu-talu tiap malam mengadakan ibadah menanti pencurahan Roh Kudus seperti itu. Ya. Dan itu menunjukkan mereka sangat antusias sekali ya dengan yang namanya baptisan Roh Kudus. Sampai acara ini dibuat rutin dan membuat orang begitu antusias. Karena apa? Di dalam baptisan Roh Kudus itu ada sesuatu power yang luar biasa. Membuat orang excited ya, membuat orang semangat untuk dibaptis Roh Kudus. Tapi kalau kita mau belajar dan mengalami baptisan yang keempat ini, rasanya kalau saya tawarkan kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir pada malam hari ini, kayaknya nggak banyak yang angkat tangan. Coba nih ya, saya tes ya. Siapa di sini yang mau dibaptis dengan api? Loh, masih binguk ya, masih nengok kiri kanan. Padahal kanannya nggak ada orangnya ya. Nah, wong di Zoom udah nggak ada. Nah, siapa yang mau dibaptis dengan api? Mikir. Mikir gitu nggak itu. Waduh, Pak belum dijelasin. Gitu nggak. Nanti kalau aku ngacung, aku angkat tangan, Pak. Nggak taunya nanti nggak enak. Ya, makanya saya tunggu penjelasannya dulu, Pak. Nanti kalau sudah jelas tentang baptisan api ini, baru saya mau ngacung, saya mau angkat tangan, saya mau dibaptis dengan baptisan api ini. Ya, nah, saudara, baptisan api ini banyak orang nggak suka. Ya, karena apa? Baptisan api ini semacam koreksi dalam kehidupan kita ini loh. Pembersihan, pemurnian, supaya kita semakin clear, ya di hadapan Tuhan itu semakin kudus, semakin cemerlang, semua noda-noda, ya semua peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan Anda, membekas dalam kehidupan Anda itu dibakar dengan api tersebut ini ya. Nah, saudara, salah satunya adalah bahwa setiap pekerjaan orang ya, juga kelak pekerjaan masing-masing orang itu nantinya akan diuji oleh api. Kita lihat ayatnya dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Sekali kelak masing-masing orang akan nampak ya, suatu kali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Perhatikan ya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya, nah saudara, orang yang tidak dibaptis api bukan berarti dia tidak selamat. Ya, Anda selamat itu karena Anda lahir baru. Catat baik-baik. Ya, kalau Anda nggak dibaptis Roh Kudus, apakah Anda selamat? Tetap selamat. Ya. Jadi tentang keselamatan itu tidak dipengaruhi oleh baptisan-baptisan ini. Baptisan kelahiran kembali pun itu menjaga supaya keselamatanmu tetap konsisten aja ya. Nah, yang penting Anda sudah pernah lahir baru, itu intinya. Nah, baptisan api ini, saudara, ternyata ya menurut Paulus dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 13 sampai 15 tadi,
Paulus dengan tegas mengatakan, sekali kelak, saudara, pekerjaan masing-masing orang itu akan nampak. Apa yang Anda sedang kerjakan, apa yang sedang Anda lakukan hari ini, satu kali kelak, kata Paulus, akan nampak. Ya, ada orang yang kelihatannya hari ini begitu antusias. Mati hidup untuk Tuhan, mati hidup untuk Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan. Ya. Wih, saudara, dari part time sampai full time, saudara ya. Wah, saudara, semuanya untuk Tuhan. Lagu-lagunya kan seperti itu, ya. Wah, kelihatannya nih, Anda melakukan seolah-olah Anda rajin ke gereja, Anda cukup banyak job pelayanan dan sebagainya. Tapi Paulus bilang, semua apa yang Anda lakukan hari ini, satu kali kelak, pekerjaan orang ini, masing-masing orang itu, akan nampak. Nampak apa? Nampak kualitasnya. Nampak kemurniannya. Semua yang tidak punya kualitas dan yang nggak murni, nanti itu nggak ada nilainya di hadapan Tuhan. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara, api di sini akan membuktikan bahwa Anda itu punya nilai di hadapan Tuhan atau tidak. Api ini nanti akan membuktikan, ya, Anda punya nilai di hadapan Tuhan atau tidak. Mungkin hari ini pekerjaanmu menghasilkan banyak hal yang luar biasa. Anda menjadi seorang hamba Tuhan yang, wah, jemaatnya jutaan mungkin, ya. Anda menangani banyak kasus-kasus dalam pelayanan konseling dan sebagainya. Semua masalah manusia yang Anda tangani semuanya bisa Anda selesaikan. Wow. Lalu orang mengatakan hebat, powerful, luar biasa, ya. Nah, saudara, tapi semuanya itu nanti akan diuji. Anda ingat, ya, dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 kalau Anda membaca di situ. Ya, nanti pada akhir zaman banyak orang yang akan protes kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang begini, kepada siapa? Kepada orang yang berkata, bukankah aku yang menyembuhkan orang sakit demi namamu? Bukankah aku yang mengadakan mujizat demi namamu? Bukankah aku yang bernubuat itu sehingga orang itu diteguhkan? Tapi aku akan berterus terang nanti, kata Tuhan Yesus. Nyahai kamu pembuat kejahatan. Semua itu enggak ada guna. Semua itu enggak ada nilainya di hadapanku. Nah, pastikan Bapak Saudara, apa yang Anda lakukan, itu semuanya nanti tahan uji. Sehingga melewati api itu tidak terbakar. Orangnya, tadi dikatakan, ya, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya, Anda bayangkan ada rumah kebakaran gitu ya. Wah, lalu orang itu buru-buru sampai wah, nggak sempat nyelamatin barang-barangnya. Akhirnya dia bisa lolos dari si jago merah ini. Dia keluar, ya. Cuman pakai baju yang nempel dalam tubuhnya itu, semuanya ludes dimakan oleh api itu, ya. Nah, itu yang disebut seperti, ya, dia diselamatkan tapi tidak terbakar, tapi mengalami kerugian. Seperti keluar dari dalam api. Semua hartanya habis. Atributnya semuanya habis. Nah, jangan sampai saudara, apa yang Anda bangun, apa yang Anda kerjakan hari-hari ini, itu tidak nyampe di hadapan Tuhan di hari penyelamatan nanti. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, setelah Tuhan nanti membakar dengan api itu, api ujian itu terjadi, apakah jenis pekerjaanmu itu punya kualitas seperti itu atau tidak?
Jadi untuk mengantisipasinya bagaimana Pak? Untuk mengantisipasinya begini, saudara. Cek dulu, apa yang Anda kerjakan itu apa memiliki unsur nilai kekal atau tidak? Bagaimana saya tahu bisa itu memiliki unsur nilai kekal, Pak? Gampang, saudara. Segala sesuatu kalau Anda kaitkan dengan Tuhan, itu akan mendapatkan pengaruh dari Tuhan. Ada unsur kekekalannya karena apa? Karena Tuhan dilibatkan, bahkan apa yang Anda kerjakan itu bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk Tuhan tujuannya. Saya jamin dengan Anda mulai mengarahkan semua apa yang Anda lakukan itu, Anda pagari seperti ini, bahwa ini adalah Tuhan yang menyuruhnya, dan ini adalah untuk Tuhan semuanya, itu baru ada nilainya kekal. Kalau semua hanya untuk kepentingan dirimu sendiri, apalagi kalau orang-orang melayani Tuhan hanya untuk sebuah popularitas, atau hanya untuk mencari income di dalam pekerjaan Tuhan, wah saudara, itu pasti, itu jerami. Ya, itu jerami. Jadi pekerjaan-pekerjaan manusia ini, ya, Paulus itu digambarkan begini. Ada yang materinya dari emas, dan ada yang materinya dari kayu dan jerami. Betul? Yang dari kayu dan jerami akan terbakar. Tapi kalau itu bahannya dari emas, semakin masuk ke dalam api, semakin murni, bukan? Emas berbicara tentang apa? Kemurnian. Kemurnian. Jadi hari-hari ini, apapun bentuknya, apapun kegiatannya, jenisnya, pastikan bahwa semuanya ini ada unsur kemurniannya ini loh. Kemurnian ini penting sekali. Kalau sedikit ada ya keinginan untuk mengambil bagian di situ, cepat-cepat singkirkan dulu. Daripada nanti ketika masuk ke dalam api itu, lalu harus mengalami proses ya pembersihan ada di dalam api itu. Karena api, ya baptisan api ini nanti akan menguji setiap orang. Menguji setiap orang. Ya. Daud itu luar biasa ya. Sampai akhirnya dia menjadi orang yang sangat berkenan di hadapan Allah. Karena dia menulis satu Mazmur, ya, dikatakan begini. Ujilah aku Tuhan, lihatlah aku, apakah hatiku serong atau tidak. Jadi sebelum dia masuk ke dalam dapur atau baptisan api ini, dia minta diuji dulu. Supaya apa yang dilakukan kalau salah, tegur aku Tuhan. Supaya saya tidak melakukan hal-hal yang sudah saya lakukan bertahun-tahun, tapi saya melakukan dalam kesalahan. Sehingga nanti ketika baptisan api itu terjadi dalam kehidupan kita, Allah menguji kita. Ternyata kita kedapatan nggak murni di hadapan Tuhan, pekerjaan kita, sehingga kita keluar seperti keluar dari api. Semua pekerjaan Anda nanti akan terbakar habis di sana. Amin. Ya. Jadi orang yang menerima baptisan api, yang pertama adalah pekerjaannya dikoreksi. Tuhan mau lihat apa yang Anda lakukan hari ini murni untuk Tuhan atau tidak. Ya. Yang kedua, saudara, ya, ketika orang dibaptis api itu juga akan menguduskan. Dari apa? Dari najis bibir. Ini contohnya, ketika Yesaya melihat Tuhan hadir di bait sucinya, dan ia menyadari bahwa bibirnya najis, apa yang dilakukan serafim yang terbang mendapatkan Yesaya untuk mentahirkan najis bibirnya. Yuk kita lihat dalam Yesaya pasal 6, ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ini kata Yesaya ya. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seseorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas misbah.
Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ya, dari ayat ini, Bapak Saudara bisa menjawab pertanyaan ini ya. Apa sih yang terjadi setelah Yesaya dikuduskan bibirnya dari najis bibir? Ya, ternyata setelah dia dikuduskan, terjadi perubahan yang luar biasa dalam kehidupan Yesaya. Di situ Yesaya akhirnya mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ya, lalu Yesaya menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ya, nah saudara, api ya, baptisan api dari Tuhan ini ternyata bisa mentahirkan seseorang dari ya bagian anggota tubuhnya. Kalau Yesaya ini kan contohnya adalah mulutnya kan. Kenapa mulutnya yang ditahirkan? Karena Yesaya ini mau dijadikan juru bicaranya Allah, saudara. Jadi sebagai jubir, juru bicaranya Allah ini, mulutnya harus ya toh, harus kudus, betul nggak ya? Makanya malaikat serafim itu ambil bara dicucukkan di mulutnya, bibirnya Yesaya ini, ya. Lalu malaikat itu menyatakan sudah kudus, ya, sudah kudus. Nah, itu kadang-kadang kita lakukan dalam pelayanan pelepasan. Kalau ada beberapa orang yang dari anggota tubuhnya itu ada yang najis, ya, ada nih, ya, tukang gosip, nah, itu kan pakai mulutnya, betul nggak ya? Ngomongin orang terus, ya. Kalau enggak suka maki-maki, kalau macam itu, pokoknya semua yang pakai mulut untuk hal yang jahat itu membuat mulut orang itu najis kan? Nah, apa yang dilakukan konselor kepada konselinya yang mengalami seperti itu? Nah, kalau masih percaya minyak urapan, kadang-kadang dia ambil minyak urapan tabok ke mulutnya. Jadilah kudus dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ya, ada yang seperti itu. Nah, saudara, itu bagian tubuhnya tentang mulut ya. Ada juga yang matanya najis loh, you know? Lihat apa gitu ya. Nah, jadi kalau lihat ini selalu berpikiran buruk ya. Lihatnya senengnya yang ya yang nggak sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan gitu loh. Melanggar firman ya. Nah, itu mata jadi najis juga. Tidak dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ya, kalau mungkin Yesaya kasusnya di mata mungkin gitu ya. Tuhan akan bawa itu, malaikat itu akan ambil bara di supitnya ini taruh di matanya Yesaya ya. Kenapa? Bagian matanya yang najis. Ada juga orang yang bagian telinganya najis juga ya. Pendengarannya. Sering dengar yang enggak itu. Nah, telinganya dikuduskan juga ya. Nah, hidungnya, ya toh, kakinya, pokoknya anggota-anggota tubuh itu bisa ditahirkan. Kalau mulut Yesaya bisa, semua anggota tubuh seseorang bisa ditahirkan juga. Ketika orang itu mengalami baptisan api, di sini Tuhan akan mentahirkan. Banyak hal yang dikoreksi dan dibenahi oleh Tuhan dalam kehidupan Anda. Setelah itu, Tuhan akan mengangkat dan menyuruh Anda untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Dia melalui hidup Anda, khususnya bagian tubuh yang telah ditahirkan oleh Tuhan itu akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Amin. Nah, jadi boleh disimpulkan, saudara, tentang baptisan api ini. Jadi api dari alam roh itu dapat menggarami seseorang dan di masa yang akan datang akan menghancurkan di neraka. Api dapat menguji pekerjaan seseorang pada akhir zaman kelak. Api dapat mentahirkan najis dalam hidup seseorang sekarang hingga pekerjaan seseorang menjadi mulia dan tahan uji di hadapan Tuhan Yesus. Ya, hadapan Tuhan Yesus. Nah, saudara, api yang paling membahayakan itu api neraka.
Nah, itu tempat pembuangan yang sudah tidak bisa dibenahi lagi, masanya sudah berakhir, kesempatannya tidak ada lagi, terpaksa harus dilempar di sana. Api yang tak pernah padam di situ. Itu api neraka. Ya. Nah, saudara, jadi baptisan api itu bisa terjadi, ya, dan akan terjadi dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya nanti. Nah, jadi setelah kita mendengar tentang baptisan ini, kira-kira Anda masih mau nggak untuk menerima baptisan api? Mau nggak dikoreksi oleh Tuhan? Mau nggak dikuduskan oleh Tuhan? Dibersihkan oleh Tuhan dari semua hal yang najis dalam kehidupan Anda itu. Amin. Selain membaptis orang dengan Roh Kudus, saudara, Tuhan Yesus juga membaptis kita dengan Lukas 3:16 dikatakan, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi siapa yang membaptis dengan api? Bukan Allah Bapa, tapi ini adalah tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu punya dua, ya, membaptis orang Kristen atau orang percaya itu. Yang pertama dengan Roh Kudus, yang kedua dengan api. Itu jadi kalau Anda mau dibaptis api, mintanya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan lain, saudara, kapan murid-murid Tuhan Yesus itu pernah dibaptis dengan api, benar-benar ada api turun seperti itu? Kapankah benar-benar terjadi baptisan api bagi murid-murid Tuhan yang pertama kalinya? Itu Anda bisa lihat dalam kisah para rasul, pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, ya, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, ya. Nah, saudara, turunlah di situ dari langit lidah api. Tapi enggak membuat rambutnya kebakar gitu, enggak. Ya. Benar-benar hari itu murid-murid ini ngalami baptisan Roh Kudus sekaligus ngalami baptisan api. Sehingga manifestasinya ini ketika Roh Kudus turun itu tidak seperti burung merpati, seperti ketika Tuhan Yesus dibaptis lalu dibaptis oleh Roh Kudus juga, ya, di pundaknya turun burung merpati itu. Nah, saudara, kalau lawatan Roh Kudus terjadi, biasanya dalam bahasa vision itu muncul seperti burung seperti itu. Itu yang pernah kami alami ketika kami di Sungai Liat, Bangka. Waktu itu kami pergi berempat, ya. Saya, Pak Andreas, Pak Daud sama Bu Dorcas Daud, ya, berempat diundang untuk bikin KKR 3 hari di Sungai Liat. Nah, di situ panitianya hamba-hamba Tuhan seluruh Bangka itu, karena mereka sedang menantikan atau ingin mengalami seperti Toronto Blessing ceritanya. Ya, hari pertama kami diblokir sama penguasa di sana, sehingga tidak terjadi apa-apa. Lalu hari kedua, ya, sebelum KKR hari kedua itu, kami ngumpul di aula seperti itu. Lalu Pak Andes bilang, ayo kita doa. Kenapa ini? Lawatan Allah kok nggak terjadi seperti itu. Lalu kita nyembah. Nggak sampai 1 jam, saudara, hadirat Allah turun begitu kuat. Lalu Ibu Dorcas Daud itu melihat, dia panggil Pak Andres. Pak Andres. Saya melihat ada burung, ya, terbang ke sini. Ya, lalu Pak Andres tanya, ya, berapa? 1. Ya, Bu Daud jawab 1. Lalu Pak Andres bilang, lah kok cuma 1, gitu ya. Ya, tapi kan nggak apa-apa Pak, daripada tidak sama sekali. Tapi itu artinya Roh Kudus sudah mulai datang. Kita mengucap syukur saja, ya. Kita mengucap syukur walaupun yang datang cuma 1.
Nah, ketika kami mengucap syukur seperti itu, Ibu Daud itu bilang gini, Pak Andreas, itu burungnya pergi. Ya, kok pergi? Tapi kita nggak kecil hati, kita tetap menyembah Tuhan, mengucap syukur dan sebagainya. Tahu-tahu Budul Daud itu melihat lagi, Pak Andreas, itu burung balik lagi bawa teman-temannya. Sekarang rombongannya banyak sekali sampai nggak bisa saya hitung. Wah, kita bersuka cita luar biasa. Dan akhirnya lawatan Tuhan itu terjadi di kota Sungai Liat pada waktu itu. Ya, benar-benar sampai hamba-hamba Tuhan di situ itu ada yang nggak tahan, dia naik ke atas panggung, ya. Sebenarnya dia mau ngomong, ini kayak diturun to blessing gitu loh, ya. Tapi ditahan oleh Roh Kudus sampai kaku di panggung, sudah, ya. Itu hamba Tuhannya. Lalu saya ambil lagi mic-nya, kami lanjutkan untuk impartasi roh kepada mereka semuanya. Nah, saudara, kita lihat di sini ya. Jadi ketika lawatan Allah itu hadir, Roh Kudus turun, ternyata seperti burung ya. Tapi apa yang terjadi ketika murid-murid ini, mereka kumpul di loteng Yerusalem itu, ternyata Alkitab menulis, Roh Kudus turun itu seperti lidah-lidah api. Nah, hubungannya apa? Dengan apa yang saya ceritakan tadi itu loh. Kenapa yang kami lihat itu hanya burung, tapi yang terjadi di Kisah Rasul pasal 2 sampai 2 ini, itu kok seperti ya lidah-lidah api yang turun menyambar mereka. Ternyata murid-murid itu mendapat double portion baptisan. Dia dibaptis dengan Roh Kudus, juga dibaptis dengan api saat itu. Dan dampaknya ada. Kalau Anda melihat ya, setelah peristiwa di loteng Yerusalem itu kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri murid-murid itu. Tapi di samping murid-murid itu menjadi powerful, karena karunia-karunia Roh Kudus mulai bermanifestasi dalam kehidupan para murid itu. Murid-murid ini mulai juga ya, ada banyak correction dari Tuhan, betul? Baptisan api, banyak yang diuji juga di situ. Banyak yang ditahirkan juga di situ. Banyak yang dikuduskan di situ. Karena dia mengalami double baptisan tersebut. Yaitu baptisan Roh Kudus dan baptisan api sekaligus. Amin. Jadi kapan mana yang lebih dahulu, ini nggak bisa Anda minta sendiri atau pilih-pilih. Kadang-kadang Tuhan Yesus yang punya pekerjaan ini, dia bisa langsung dua-duanya dilakukan kepada Anda. Atau mungkin baptisan api lebih dahulu, baru baptisan Roh Kudus, yaitu suka-sukanya yang membaptis dia, yang membaptis Anda, yaitu Tuhan Yesus. Ya, kenapa dia lakukan? Karena dia tahu mana yang lebih penting, yang lebih dahulu harus terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Oke, saudara, itu tentang baptisan api. Sekarang saya tanya sekali lagi, siapa di sini mau dibaptis api? Nah, mulai ya, setelah dijelasin pada ngangkat tangan. Pak Andreas Andi angkat tangannya 5 gitu. 5 jari. Sampai gini ya. Bukan nunjuk gini, bukan. Oh, gitu ya. 5 sampai gini. Mau banget, Pak. Mau dikoreksi? Mau ditahirkan? Mau dimurnikan? Nah, siap nih. Setelah ini, baptisan api terjadi dalam kehidupan Anda, ada yang nggak enak terjadi dalam kehidupan Anda. Tapi semuanya untuk membuktikan. Jangan sampai semua apa yang Anda lakukan hari ini, nanti ketika ketemu dengan Tuhan di akhir zaman, semuanya hilang, tidak diakui oleh Tuhan. Ya, pekerjaan kita supaya murni di hadapan Tuhan. Amin. Oke, sekarang baptisan yang kelima, saudara. Nah, ini baptisan yang terakhir adalah baptisan penderitaan. Ya, waduh Pak, tadi api aja udah medeni. Sekarang kok namanya baptisan penderitaan. Apa enggak ada baptisan kebahagiaan gitu loh? Kok baptisan penderitaan gitu loh? Nah, siapa di sini mau menderita?
Saya nggak mau menderita, Pak. Kan Yesus datang memberikan sukacita. Saya mau sukacita di dalam Tuhan. Nah, tapi ada satu jenis baptisan. Yang namanya adalah baptisan penderitaan. Semua orang pasti nggak suka. Kalau ditanya, siapa suka menderita? Nggak mau, nggak suka. Ya, tapi kalau Anda ngerti bahwa penderitaan itu perlu bagi Anda, nah disinilah penderitaan yang dimaksud oleh Tuhan dalam baptisan ini ada tujuannya. Bukan seperti penderitaan yang diberikan oleh iblis yang terjadi dalam kehidupan Anda untuk menggagalkan rencana Allah dan menyengsarakan kita, tidak. Ya, Tuhan memberikan baptisan penderitaan ini bukan karena dia jahat supaya kita menderita, bukan itu maksudnya. Ya, nah Tuhan Yesus sendiri, ya, sebagai pembaptis dengan Roh Kudus dan dengan api, tapi ia sendiri juga pernah berkata dalam Lukas pasal 12 ayat 50, kita baca di sini, aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Baptisan apa kira-kira yang Tuhan beritahu kepada murid-muridnya ini yang harus diterimanya? Baptisan penderitaan. Kok Bapak bisa bilang baptisan penderitaan? Ya, nah saudara, Anda lihat ya. 5 macam baptisan itu sebenarnya sudah diterima oleh Tuhan Yesus semua loh. Ya, sebelumnya 4 ya, ini kan terakhir 5. 4 itu sudah diterima Yesus. Dia sudah dibaptis, baptisan Yohanes. Dibaptis enggak? Dibaptis. Ya, nah dia dibaptis juga di dalam air itu juga kan, ditenggelamkan juga. Oke, itu di Yohanes sama baptisan kelahiran kembali jadiin satu lah buat Tuhan Yesus. Ya, lalu dia juga dibaptis Roh Kudus, betul? Dia dibaptis api juga, banyak diuji oleh orang-orang sekitarnya. Betul? Menunjukkan kemurnian daripada Tuhan Yesus itu. Nah, baptisan yang terakhir yaitu baptisan penderitaan itu juga dialami oleh Tuhan Yesus. Ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Ketika harinya sudah tiba, dia ceritakan kepada murid-muridnya, saatnya sudah tiba. Anak manusia harus ditinggikan, harus dibunuh, harus disalibkan. Itu baptisan yang diterima oleh Tuhan Yesus, yaitu dalam bentuk baptisan penderitaan. Kalau Tuhan Yesus saja, dia harus menerima baptisan penderitaan. Anda pun juga harus rela untuk menerima baptisan penderitaan. Untuk apa Yesus menerima baptisan penderitaan ini? Yesus menderita untuk masuk dalam kemuliaan. Jadi nggak ada sarana yang lain untuk bisa kita masuk ke area kemuliaan tanpa jalan namanya penderitaan. Ya, jadi kalau orang pengen dimuliakan tapi nggak mau menderita, sampai kapanpun Anda nggak bisa dimuliakan oleh Tuhan. Cara memuliakan Anda adalah dengan menderita. Paulus sendiri, ketika dia ikut Tuhan Yesus, dia tahu. Ya, dia berkata untuk membangun tubuh Kristus, Paulus ini dengan rela dan dengan bersukacita, rela untuk menderita, yaitu untuk Kolose 1 ayat 24, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaatnya. Ya. Nah, saudara, jadi Paulus dalam hidupnya Anda tahu, ya, dia katakan hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, tekadnya luar biasa. Dia nggak cari untung, dia rela menderita untuk Kristus, karena dia tahu apa yang dia akan peroleh ketika dia lolos dari penderitaan itu. Karena sarana untuk bisa naik ke dalam kemuliaan itu hanya melalui satu baptisan
Namanya baptisan penderitaan. Nah, sekarang bagi kita yang menghadapi baptisan penderitaan ini, bagaimana sikap yang sepatutnya bila kita nanti mendapat bagian dalam penderitaan Kristus. Sikap kita bagaimana? Ya, dalam kita menerima penderitaan di dalam Kristus itu. Sikap kita, coba kita lihat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi di atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Ya, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Kenapa? Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Nah saudara, Anda harus bisa membedakan. Ketika penderitaan terjadi dalam kehidupan Anda menderita karena apa? Kalau Anda digebukin gitu ya, karena nyolong handphone, ketangkep gitu loh, lalu dihakimi masa, digebukin bonyok kalau macam gitu, lalu Anda bilang, aku bersukacita, aku menderita nih, gitu ya. Bukan, itu karena kesalahanmu, betul ya? Ketika Anda menderita karena kesalahanmu seperti itu, selesai menderita bukan Anda masuk dalam kemuliaan, bukan. Masuk penjara iya. Ya, masuk penjara. Nah, pastikan ya. Anda menderita karena apa? Cek betul. Ada beberapa orang ya, kadang-kadang itu telepon saya atau WA gitu. Pak Gideon gitu. Saya itu merasa nggak salah gitu. Tapi kenapa saya diperlakukan seperti ini? Sehingga membuat saya sedih, menderita seperti ini loh. Ya. Lalu saya bilang, coba cek Bu, ya, benar Ibu nggak salah. Kan nggak ada arang tanpa api ya. Nah, jadi kenapa mengalami penderitaan pasti ada penyebabnya sih Bu, gitu ya. Dicek gitu, nggak ada loh Pak, dalam macam itu. Saya malah berbuat baik banyak. Itu orang-orang yang gosipin saya, orang-orang yang mencela, orang-orang yang mencelakakan saya ini, itu orang-orang yang pernah saya bantu, Pak. Ya. Bahkan kami pernah melayani juga dalam keluarga mereka. Ya. Nah, saya pernah mendoakan juga keluarga mereka. Tapi balasannya kok seperti ini ya, Pak? Lalu saya bilang, Bu, ya, baca 1 Petrus 4 ayat 13, ayat 14-nya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ibu harusnya berbahagia ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ini menjadi pertanyaan kita bagian terakhir ini ya. Lihat saudara. Apa yang kita dapat harapkan kelak pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya kelak. Supaya kita boleh bersukacita dan bergembira pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kita ada di dalam level kemuliaan itu. Sama seperti Yesus dimuliakan dengan penderitaan, kita pun sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga dipanggil untuk menderita juga. Makanya disediakan baptisan penderitaan ini. Penderitaan yang karena Kristus ini bukan membuat Anda semakin ambles, semakin sengsara dalam kehidupan Anda, tidak. Ini dinilai, dilihat oleh Tuhan. Ketika itu terjadi dalam kehidupan Anda, semua sudah ditimbang oleh Allah.
Karena pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak pernah melampaui kapasitasmu. Betul? Tidak melampaui kekuatanmu. Anda bisa menanggungnya dan dia memberikan jalan keluarnya. Plus, kalau penderitaannya ini adalah penderitaan yang karena nama Kristus sebagai bentuk baptisan penderitaan, Anda sudah dekat dengan dipromosikan oleh Allah. Dipromosikan oleh Allah. Nah, banyak orang ketika mereka lagi diberkati, gitu ya, mereka happy, lalu merasa, wah Tuhan itu baik ya begini. Tapi ketika segala sesuatunya kayaknya nggak seperti apa yang Anda inginkan gitu ya, lalu Anda mulai merasa, aduh kok begini gitu. Lalu apa yang terjadi? Ngomel, ngedumel. Tuhan kenapa begini? Doamu di hadapan Tuhan, ya pujianmu nanti juga Anda pilih lagu-lagu yang melankolis gitu ya. Ya, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Itu lagu sangat-sangat menyayat hati, betul? Lalu ketika lagu itu dinyanyikan, Anda sudah mengalami peristiwa seperti itu, langsung mengaminkan. Benar, lagu itu benar. Memang banyak perkara yang terjadi dalam kehidupanku ini. Ya. Nah, ketika semua terjadi dalam kehidupan Anda, respon Anda apa? Anda ngomel atau Anda bersuka cita? Kalau Anda salah lalu Anda menderita, Anda cukup bertobat. Betul? Jadi untuk menghentikan penderitaan karena Anda salah, itu caranya cuma satu, bertobat. Ya. Tapi kalau Anda tidak salah, karena ini izin Tuhan, karena nama Tuhan, karena pekerjaan Tuhan, Anda harus menderita di situ. Nah, supaya cepat selesai gimana? Jangan ngomel. Semakin ngomel, itu waktunya diperpanjang. Loh ya. Tapi kalau Anda bisa menerima, dan Anda mulai bersuka cita, waktunya bisa lebih singkat lagi. Dari apa yang direncanakan Tuhan. Kenapa? Respon Anda lebih cepat. Ya, perubahan hati Anda. Karena Anda bisa bersuka cita. Amin. Nah, saudara. Jadi, kita sudah belajar tentang baptisan dan 5 macam baptisan tadi ya. Dalam baptisan itu ada 5 macam baptisan. Catat baik-baik. Yang pertama adalah baptisan pertobatan. Sudah tidak digunakan. Jadi yang sedang berlaku dalam kehidupan kita sekarang tinggal 4. Ya. Apakah Anda sudah dibaptis baptisan kelahiran kembali? Apakah Anda sudah mengalami baptisan Roh Kudus? Apakah Anda sudah mengalami baptisan api? Dan apakah Anda sedang mengalami baptisan penderitaan? Ayo coba ya. Kalau toh sedang ada penderitaan dalam hidup Anda, cek ini penderitaan karena nama Tuhan atau karena kesalahan saya. Kalau kesalahan Anda minta ampun kepada Tuhan, Anda bertobat, nanti masalah penderitaan itu akan selesai. Tapi kalau dari Tuhan, itu beda. Terima dengan sukacita. Ketika Tuhan melihat, sudah cukup, maka dia hentikan. Penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita hanya melihat buah-buah kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan di balik semua penderitaan tersebut. Amin. Oke, terima kasih Bapak Saudara. Puji Tuhan kita sudah mengakhiri tentang pelajaran baptisan. Ya, oke. Besok kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita akan masuk pada pelajaran yaitu pertumbuhan rohani. Setelah menanamkan dasar, sekarang kita mulai bergerak. Ya, bertumbuh.
ya, bertumbuh. Bagaimana nanti bisa bertumbuh? Nah, nanti dibimbing dalam pelajaran ini. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.